Halo teman-teman, mungkin lu masih penasaran ya siapa orangnya yang kemarin itu melaporkan gue ke YouTube ya atau ke Google mengenai dugaan apa ini? Pokoknya dia mempermasalahkan YouTube gue yang isinya ada link dari surat kuasa ya, surat kuasa dari Kementerian Keuangan. Oke? Jadi kita pengen cari tahu nih siapa sebenarnya orang ini ya. Namanya adalah Aditya Rahman. Ini langsung gue share ya teman-temannya. Jadi ini adalah email dari YouTube ya, Google Notice of Content Restriction. Google telah menerima telah menerima notif dari bahwa URL yang gue bikin itu ada pelanggaran copyright of others dan violates applicable copyright law in the relevant country jurisdiction. Jadi berarti kan ini dia menyatakan ini pelanggaran hukum di negeri gue ya, di negeri Indonesia ya teman-teman ya. Nah, impactnya ada contribution, action as a consequences, restriction of access. Jadi video gue mungkin akan susah diakses atau nggak bisa diakses orang ya. Karena itu kita memproses eksekusi apa ini? Google Drive ya. Affected-nya nggak jelas nih siapa apa. Detail of original claim are included below. Oke. Jadi name of claimant, orang yang mengklaim adalah namanya Aditya Rahman, teman-teman ya. Gue copy dulu nih, Aditya Rahman. Right holders represent, ini maksudnya, coba kita translate ini ya. Apa maksudnya ini? Uh, translate, translate to Indonesian. Artinya apa nih? Artinya nggak jelas ini ya. Nggak jelas lu. Ya intinya sepertinya dia mewakili ya, right holders representation. Pemegang hak yang diwakili ya, pemegang hak yang diwakili. Jadi dokumen tersebut dia bilang pemegang haknya adalah Kementerian Keuangan sehingga gua tidak boleh gitu ya memiliki dokumen tersebut atau tidak boleh menyebarluaskan dokumen tersebut. Padahal kan Kementerian Keuangan kan adalah pegawai gue ya, pegawai kita semua teman-teman ya. Kementerian Keuangan itu kan pakai uang rakyat, uang kita semua. Berarti kan dokumen dia ya dokumen kita. Ya nggak sih teman-teman? Coba teman-teman komentari ya video ini ya. Dia mengatakan bahwa dokumen yang ditampilkan merupakan surat kuasa yang bersifat terbatas, bukan merupakan dokumen yang bersifat umum, gitu kan? Padahal dokumen tersebut dibikin pakai uang rakyat, gitu loh. Karena dia bikin pakai uang rakyat, gue berpikir itu dokumen umum. Tapi dia mengatakan dokumen terbatas. Tetapi kan terbatasnya dia itu tidak ada dasar hukum, ya. Dia tidak sebutkan di undang-undang apa yang mengatakan dokumen tersebut dokumen terbatas. Nggak jelas nih laporannya ini ya. Akhirnya gue sudah appeal dan sebagainya sedang diproses teman-teman ya. Dokumen tersebut seperti ini. Kalau kita buka nih ya. Ini dokumennya ya, surat kuasa khusus nomor 538. Nah, ini adalah surat kuasa yang dibikin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan sehubungan dengan laporan gue ya, gugatan gue di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat. Jadi si Menteri Keuangan ini memberikan kuasa kepada 36 orang teman-teman ya, yang semuanya tidak bisa bikin surat kuasa dengan benar ya. Aloysius, Heri Kuswanto, Irfan dan sebagainya. Dan ternyata di sini tidak ada yang namanya Aditya Rahman, teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ya, Yohanes, Maria, Helmi, Dewi, Prita, Fatih, Rahman. Ada orang namanya Rachman, tapi apakah dia nggak tahu juga ya. Ada namanya Rahmat, lain lagi ini ya. Rahmat Raditya, Radia Kurniawan. Nah, ini dekat-dekat nih, mirip-mirip nih. Tapi tidak ada orang yang namanya Aditya Rahman, teman-teman ya. Tidak ada orang yang namanya Aditya Rahman di dokumen tersebut ya. Akhirnya, gue berusaha mencari tahu dong. Jadi kita kirim ke PPID, teman-teman ya. Ini adalah PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Kementerian Keuangan ya. Gue minta salinan, gue minta ini ya. Pada tanggal 15 Agustus, gue dapatkan email laporan konten dari Google YouTube ya. Pelaporannya adalah Aditya Rahman yang mengaku sebagai perwakilan Kementerian Keuangan. Gue lampirkan tuh ya dokumen tersebut. Jadi yang pertama adalah gue minta, apakah benar Kementerian Keuangan adalah lembaga resmi yang dimaksudkan tersebut, gitu loh. Jadi dia kan bilang dia mewakilkan lembaga Kementerian Keuangan, apakah betul gitu loh? Jangan-jangan hanya orang tidak jelas yang mengaku-ngaku saja sebagai perwakilan Kementerian Keuangan. Yang kedua, apakah benar Kementerian Keuangan memberikan Aditya Rahman kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan? Jadi yang pertama kan adalah benar nggak Kementerian Keuangan yang komplain? Yang kedua adalah jika benar, apakah benar lu memberikan
kuasa kepada Aditya Rahman? Jika iya, gue minta salinan surat kuasa tersebut atau surat tugas atau dokumen lainnya sebagai dokumen resmi perwakilan. Jadi kan tidak bisa tiba-tiba dong melakukan pengaduan resmi kepada Google tanpa ada identitas ya. Apakah betul lu mewakilkan Kementerian Keuangan? Jangan sampai orang mengaku-ngaku aja nanti ya, bahaya sekali. Nomor tiga, gue perlu minta identitas pejabat bernama Aditya Rahman tersebut ya. Berapa nomor pegawainya, di mana alamatnya, dan kontrak nomor teleponnya berapa. Nomor 4, karena Aditya Rahman bertindak mewakili Kementerian Keuangan, maka saya minta informasi kepada Kemenkeu. Ya kan? Gue udah nggak usah minta ke Aditya Rahman dong. Gue minta kepada Kementerian Keuangan. Karena Aditya Rahman bertindak mewakili Kementerian Keuangan. Apa dasar hukum permasalahan yang diajukan tersebut? Oke, nah itu yang gue mintakan ya. Dan sudah gue mintakan kepada PPID. Kita tunggu nanti selanjutnya. Selanjutnya kita akan cari siapa sih Aditya Rahman ya. Aditya Rahman, eh, kita cari dulu di Google ya. Kemenkeu. Wah, ada banyak teman-teman ya. Ada banyak orang yang bernama Aditya Rahman di Kementerian Keuangan. Jadi nggak jelas nih yang mana orangnya. Oke, kita coba cari lagi. Tadi tadi ada tadi ya. Aditya Rahman, LinkedIn. LinkedIn. Waduh, ada 600 lebih Aditya Rahman. Waduh, susah banget guys. Susah banget mencarinya ya. Oke, kita coba cari LHKPN. LHKPN kita cari ada nggak orang yang namanya Aditya Rahman nih ya. Nama Aditya Rahman, lembaganya adalah Kementerian Keuangan. Kita coba kita cari. Kita tunggu ya, database-nya LHKPN-nya KPK ya. Luar biasa juga KPK ini ya. Masih belum. Oh ini nih. Nah, ada banyak guys. Arditya Rahmandita, Rahmandita, cuma satu orang nih ya. Direktur Jenderal Pajak. Tapi pemeriksa pajak. Masa pemeriksa pajak sih? Hartanya 500 juta. Minus lagi nih hartanya nih. Oke, kita lihat lah ya. Tapi nggak ada fotonya di sini. Gue nggak tahu juga siapa orangnya ya. Coba kita lihat preview. Preview masyarakat. Ya, download dulu. Nggak usah download, gue mau lihat doang. Nah, ini dia ya. Tanah bangunan seluas berapa di Kota Sleman ya, Kota Sleman. Gue juga nggak tahu ya, apakah ini orangnya. Gue tidak tahu ya. Gue tidak tahu. Oke, jadi intinya tidak jelas ini siapa ya, Aditya Rahman ini siapa. Mungkin teman-teman tahu. Teman-teman yang mungkin lu orang Kementerian Keuangan internal, lu kasih tahu gue ya. Cari di internal lu siapa orangnya, kasih tahu gue yang mana orangnya gitu ya, supaya gue bisa konfirmasi. Masalahnya apa sih? Apa sih yang dipermasalahkannya? Dokumen tersebut adalah dokumen yang dibikin pakai uang rakyat, uang kita semua ya. Maka kita berhak dong tahu dokumen tersebut ya. Kita berhak tahu bagaimana penggunaan uang kita di internalnya Kementerian Keuangan ya. Gitu ya. Ataukah itu dokumen yang dirahasiakan? Kita nggak tahu juga ya. Jadi intinya gue sedang berusaha mencari siapa Aditya Rahman dan apa yang dipermasalahkan berdasarkan dasar hukum ya, bukan dengan seenak-enak jidat lu ya mengatakan ini dokumen gue cetak, gue tidak boleh disiarkan secara umum. Ya nggak bisa begitu. Kita mesti lihat dasar hukumnya apa. Apakah ini dokumen rahasia? Apakah dokumen ini berhubungan dengan eh, contohnya keamanan negara gitu ya. Apa masalahnya gitu kan? Mesti jelas dulu gitu. Nggak boleh seenak hati lu mengatakan ini dokumen rahasia. Nggak bisa karena kita ini negara hukum, bukan negara neneknya si Aditya Rahman gitu ya. Oke teman-teman. Oke, kita nantikan nanti selanjutnya ya. Semoga ada titik terang. Sampai jumpa. Semoga terbantu.